Hi study mates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Nah, hari ini kita akan belajar kemampuan kuantitatif khususnya pada subtopik bunga tunggal dan bunga majemuk untuk menghadapi tes potensi akademik atau TPA Bappenas tentunya. Nah, bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelum itu, aku mau perkenalan diri dulu nih. Halo study mates, perkenalkan nama aku Muhammad Dia Sufadli Kusuma atau study mates, bisa panggil aku Kak Fadli. Saat ini, aku tengah menjalani program internship di Growth Education sebagai Curriculum Development. Tidak hanya itu, ada beberapa penghargaan yang berhasil aku raih hingga saat ini. Di antaranya yaitu juara 3 Public Speaking Competition tingkat nasional pada tahun 2024, Best Teacher dalam kegiatan bimbingan belajar gratis tahun 2025, dan aku juga berpengalaman menjadi tutor UTBK SNBT khususnya untuk subtes PBM, PPU, dan LBI dengan total siswa mencapai 180 lebih siswa. Oke deh, segitu aja perkenalannya. Yuk kita pelajari langkah-langkahnya dan siapkan dirimu untuk masa depan yang lebih gemilang. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas konsep-konsep yang ada pada subtopik bunga tunggal dan bunga majemuk. Di antaranya yaitu pengenalan konsep bunga tunggal, pengenalan beberapa rumus bunga tunggal, pengenalan konsep bunga majemuk, dan pengenalan beberapa rumus dari bunga majemuk. Nah, setelah memahami konsepnya nanti, kita juga akan latihan soal supaya kamu semakin percaya diri menghadapi tes yang sesungguhnya. Yuk kita mulai. Nah, ini dia study mates untuk konsep yang pertama, yaitu terkait konsep dari bunga tunggal. Nah, kita perlu tahu dulu nih sebenarnya bunga tunggal itu tuh apa sih? Nah, bunga tunggal itu adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan modal awal atau modal pokoknya aja gitu dan tidak memperhitungkan bunga yang bertambah selama periode tertentu. Nah, perlu diingat-ingat ya study mates bahwasannya kalau bunga tunggal itu pasti dia acuannya adalah si modal pokok atau modal awal saja dan dia itu tidak akan dipengaruhi dengan adanya bunga-bunga yang mungkin akan bertambah nih selama periode tertentu. Kalau misalkan kita tulis dalam rumus gitu ya atau yang sifatnya matematis, nah kita bisa tuliskan seperti ini. I sama dengan P dikali M0. Nah, I-nya itu apa, Kak? I itu sebagai bunga, P-nya itu adalah bunga dalam bentuk persen, sementara M0 di sini itu adalah jumlah dari tabungan awalnya. Nah, itu dia ya study mates untuk konsep yang pertama. Yuk, kita lanjut. Nah, ini dia untuk yang selanjutnya. Jadi, study mates perlu study mates ketahui bahwasannya kalau untuk bunga tunggal itu dia akan diberikan gitu ya setiap akhir jangka waktu yang ditentukan. Gitu. Nah, penentuan akhir jangka waktu dari si bunga tersebut itu tuh juga beragam. Gitu. Ada yang berdasarkan tahun, bulan, atau bahkan hari. Nah, di sini aku telah mencantumkan beberapa rumus yang bisa study mates gunakan kalau misalkan nanti ketemu soal-soal yang berkaitan dengan bunga tunggal. Dan diketahui pula terkait si jangka waktunya. Gitu. Nah, yang pertama itu kalau misalkan besar bunga setelah T tahun gitu. Nah, T di sini tuh apa sih, Kak? T itu adalah jumlah dari tahunnya. Gitu. Nah, untuk rumusnya I sama dengan P dikali M0 dikali T. Gitu. Nah, itu untuk yang tahun. Sekarang yang bulan. Besar bunga setelah B bulan. Nah, kalau untuk B di sini tuh apa, Kak? B-nya itu adalah jumlah bulan. Nah, lalu untuk rumusnya, I sama dengan P dikali M0 dikali B per 12. Nah, 12 ini tuh didapat dari mana sih, Kak? Nah, 12 ini itu kan sama saja dengan 1 tahun kan 12 bulan. Gitu. Makanya di sini jadinya ada angka 12. Gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu tuh ada besar bunga setelah hari.
Nah, tadi kan kalau misalkan B itu adalah jumlah bulan, kalau H itu berarti kan jumlah hari. Nah, untuk rumusnya kebetulan di sini ada tiga nih study mates yang memang tergantung dari jumlah hari yang memang diinginkan gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah I sama dengan P dikali M0 dikali H per 360. Terus yang kedua, I sama dengan P dikali M0 dikali H per 365. Dan I sama dengan P dikali 0 dikali H per 366. Gitu ya, study mates. Oke, sip. Kita lanjut. Nah, yang selanjutnya di sini itu adalah pengenalan konsep terkait bagaimana sih rumus menghitung jumlah tabungan dengan bunga yang udah didapat gitu ya. Jadi kan memang di dalam soal tuh suka beragam nih, apa-apa saja yang ditanyakannya gitu. Nah, di sini itu adalah rumus cara menghitung jumlah tabungan dengan bunga yang udah diketahui gitu kalau misalkan di dalam soalnya. Nah, di sini rumusnya itu bisa MN sama dengan M0 ditambah I. Yang mana MN di sini itu adalah jumlah tabungan pada waktu tertentu. Yang maksudnya yang ditanyakan ya. Nah, M0 di sini kan kita tahu tadi ya, kalau misalkan dia itu adalah jumlah tabungan awal. Sementara I di sini itu adalah bunganya. Nah, terus ada beberapa varian yang lainnya. Ini yang berdasarkan pada tahun, bulan, dan juga hari study mates. Kalau yang berdasarkan tahun itu seperti ini rumusnya. MN sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah T dikali P. Nah, T di sini tadi sama ya, statusnya sebagai jumlah tahun. Lalu P-nya itu sebagai bunga dalam bentuk persen. Itu yang tahun. Kalau untuk yang bulan, MN sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah B per 12 dikali P. Gitu. B per 12 itu sama aja ya. Yang statusnya itu kayak yang tadi, yaitu adalah si jumlah bulan. Dan untuk P-nya juga sama, yaitu bunga dalam bentuk persen. Terus yang selanjutnya untuk yang hari MN sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah H per 360 dikali P. Gitu. Dengan H di sini kedudukannya sebagai jumlah hari. Oke deh study mates. Yuk kita lanjut. Nah, setelah kita tadi berkenalan dengan bunga tunggal, sekarang kita akan masuk ke konsep bunga majemuk. Nah, bedanya apa sih antara si bunga majemuk dengan si bunga tunggal? Nah, kalau si bunga majemuk di sini, bunga majemuk itu adalah si bunga yang dia itu tuh dihitung ya berdasarkan modal awal plus maksudnya ditambah ya akumulasi bunga dari periode sebelumnya. Gitu. Nah, kalau yang membedakan gitu ya antara bunga tunggal sama bunga majemuk. Nah, kalau bunga majemuk di sini tuh dia model awalnya ditambah-tambah ini sama bunga-bunga dari si periode sebelumnya. Gitu. Makanya ini juga bisa disebut sebagai bunga yang berbunga. Jadi itu ada bunga terus dikasih bunga lagi. Gitu. Karena dia kan menghasilkan bunga lagi di periode berikutnya. Nah, ini dia beberapa rumus dari bunga majemuk yang misalkan untuk study mates pakai gitu. Yang bisa study mates pakai gitu ya. Yang pertama itu adalah rumus dari bunga majemuk itu sendiri yang pokoknya. Itu adalah MN. Nah, MN ini adalah tabungan setelah N periode. N itu nanti bakal diisi dengan si periodenya itu periode kapan ya, study mates. Nah, terus M0. Nah, ini sama ya kayak yang sebelumnya yaitu adalah modal awal. Terus 1 ditambah I. Terus pangkat N. Nah, I di sini itu adalah persentase bunga dan N itu adalah periode penyimpanan bunganya. Gitu. Nah, terus kalau misalkan ada besaran bunga kumulatif yang didapat, itu gimana cara nyarinya Kak rumusnya? Nah, itu bisa saja seperti ini study mates. MN dikurang M0 sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang M0. Nah, ini masih ada kelanjutannya ya. Nah, terus di bawahnya itu dalam kurung 1 ditambah I dalam kurung pangkat N dikurang 1 tutup kurung M0. Gitu. Terus kalau misalkan untuk rumus besaran bunga per periodenya gimana tuh Kak? Kalau untuk yang besaran bunga per periodenya itu rumusnya seperti ini study mates. MN dikurang MN min 1 sama dengan
M0 dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang M0 dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung N pangkat min 1. Nah, terus di bawahnya masih ada dalam kurung yang kedua 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N min 1 tutup kurung baru si M0-nya. Nah, itu dia ya study mates untuk pengenalan konsep dari bunga majemuk dan rumus-rumus yang bisa study mates gunakan. Nah, setelah ini kita akan masuk ke latihan soal biar study mates itu bisa memahami nih bagaimana sih sekiranya soal-soal terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Oke deh, aku harap study mates bisa memahami ya terkait pengenalan konsep bunga tunggal dan bunga majemuk ini. Yuk kita lanjut. Oke, study mates. Ini dia untuk soal nomor 1. Kita baca terlebih dahulu soalnya ya. Adele menyimpan uangnya di bank sebesar 1.500.000 dengan besar bunga tunggalnya 4% per tahun. Oke, ini besar tabungan Adele dengan bunga tunggalnya 4% per tahun. Nah, perhitungan bunga dilakukan tiap tahun. Nah, kita diminta apa? Tentukan besar tabungan akhirnya setelah tabungannya berjalan selama 3 tahun. Oke, kita menuju ke salin dia berikutnya untuk pembahasannya ya, study mates. Oke, langsung saja kali ya. Ini kita jabarkan apa-apa saja yang memang diminta di dalam soalnya. Nah, perlu aku tuliskan pula di sini untuk rumus bunga tunggalnya, itu bisa saja menggunakan rumus seperti ini. A sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah R dikali T. Gitu. Untuk keterangannya yaitu adalah A di sini sebagai jumlah tabungan akhir, P itu adalah jumlah tabungan awalnya yaitu adalah yang sebesar 1.500.000 ini. Terus habis itu R itu adalah suku bunga per tahunnya, yaitu adalah ini nih, yang 4%. Gitu. Terus untuk yang T-nya itu adalah waktu dalam tahun, yaitu adalah yang 3 tahun. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu adalah kita hitung dulu nih bunga per tahunnya. Bunga per tahun itu kita bisa dapatkan cara penghitungannya dengan cara P dikali R. Gitu. Nah, maka kita akan mendapatkan 1.500.000 dikali 0,04. Kok berubah jadi 0,04, Kak? Iya, kan kalau misalkan kita bentuk menjadi pecahan gitu ya, 4% kan sama saja 4 per 100. Nah, itu maka kalau di dalam bentuk desimalnya menjadi 0,04. Nah, terus hasil pengkalian antara 1.500.000 dengan 0,04 itu adalah 60.000. Oke, kita sudah mendapatkan tuh ya untuk si bunga per tahunnya. Terus langkah kedua yaitu adalah kita hitung total bunga selama 3 tahun. Nah, untuk menghitung total bunga itu bisa saja bunga per tahunnya dikalikan dengan T atau waktu dalam tahunnya. Tadi kan kita sudah tahu ya kalau misalkan T-nya itu adalah 3. Nah, berarti sama saja 60.000 dikali 3. Nah, maka kita mendapatkan 180.000. Nah, terus untuk langkah terakhir nih, kita hitung saja tabungan akhirnya, yaitu dengan cara P ditambah dengan total bunganya. Tadi untuk P atau jumlah tabungan awalnya itu kan adalah 1.500.000 ditambah dengan total bunganya yaitu adalah 180.000. Nah, maka akan mendapatkan hasil 1.680.000. Nah, sekarang kita lihat di pilihan jawabannya. Oh, ternyata ada nih pilihan jawaban tepat ada di pilihan jawaban yang A. Oke, study mates. Itu dia ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini dia study mates. Untuk soal nomor 2, kita baca terlebih dahulu soalnya. Seseorang menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta rupiah dengan suku bunga tunggal. Perhitungan bunga dilakukan setiap akhir tahun. Setelah 4 tahun, uangnya menjadi 20.960.000. Berapa besar suku bunga yang berlaku?
Oke, sekarang kita lanjut ke salin dia berikutnya untuk pembahasannya. Untuk soal nomor 2 ini sebenarnya itu masih sama saja untuk rumus yang digunakan, yaitu adalah A sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah R dikali T. Di mana A itu adalah jumlah tabungan akhir. Gitu ya. Nah, jumlah tabungan akhirnya kan ini nih. Nah, jumlah tabungan akhirnya yaitu adalah 20.960.000. Terus P-nya itu adalah jumlah tabungan awal yang sebesar 20 juta ribu rupiah gitu ya. Nah, terus untuk R-nya atau suku bunga per tahunnya kan nggak diketahui nih. Nah, berapa? Karena itulah yang kita cari gitu. Nah, terus habis itu untuk T-nya atau waktu dalam tahunnya di sini kan adalah 4 tahun. Nah, ya udah sekarang kita masukkan saja gitu ya. Yang pertama itu kita harus susun dulu nih persamaannya nih. Kalau misalkan kita masukkan ke dalam rumusnya gitu ya, kan itu maka menjadi 20.960.000 sama dengan 20 juta dikali dalam kurung 1 ditambah R dikali 4 gitu. Nah, terus sebenarnya bisa aja nih ya study match itu tuh menyederhanakan persamaannya. Jadi yang 20 juta itu dia pindah ruas ke sebelah kiri. Jadinya tuh 20.960.000 per 20 juta sama dengan 1 ditambah 4R. Nah, karena kita sederhanakan, maka kita bisa mendapatkan 1048. Gitu, sama dengan 1 ditambah 4R. Gitu. Nah, terus habis itu, si langkah selanjutnya yaitu adalah kita hitung aja nih nilai R-nya. Jadi 1,048 dikurang 1 sama dengan 4R. 0,048 sama dengan 4R. Nah, R sama dengan 0,048 per 4 sama dengan 0,012. Atau kalau misalkan seperti ini bisa saja kita bulatkan gitu ya menjadi persen maka menjadi 1,2% per tahun. Nah, dari situ sebenarnya sudah bisa kita temukan ya pilihan jawaban yang tepat itu ada di pilihan jawaban yang C. Oke, study mates. Yuk kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini dia study mates. Untuk soal nomor 3, kita baca terlebih dahulu soalnya. Modal sebesar 2 juta rupiah dibungakan dengan suku bunga majemuk 5% per semester selama 5 tahun. Tentukan nilai akhir modal tersebut. Oke, sekarang kita bisa lanjut nih ke salin dia berikutnya untuk kita lakukan pembahasannya. Nah, ini dia untuk si salin dia pembahasannya ya, study mates. Nah, ini sebenarnya bisa saja ya kita langsung rumuskan gitu. Untuk si rumus bunga majemuknya. Untuk rumus bunga majemuk yang digunakan itu bisa saja dengan A sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah R per N tutup kurung N pangkat dikali T. Gitu. Nah, terus kalau misalkan seperti itu, A itu berfungsi sebagai nilai akhir modal. Gitu. Terus kalau P-nya itu adalah modal awal. Nih ya, yang ini ya. Yang si 2 juta ini. Terus yang R itu adalah suku bunga tahunan. Nah, itu tuh sebenarnya yang ini ya. Study mates 5% per semester. Gitu. Berarti kan kalau misalkan seperti itu kan sama saja dengan 10% per tahun gitu kan. Karena satu tahun kan ada 2 semester gitu. Nah, terus habis itu N. N itu adalah frekuensi dari pembungaan per tahunnya. Nah, karena kan per semester gitu ya. Nah, selama satu tahun kan ada 2. Maka dia menjadi 2 kali gitu. Terus yang T-nya itu adalah waktu dalam tahun. Itu ada di sini. 5 tahun. Gitu ya. Nih aku ulangi. Ya. Nah, terus untuk langkah-langkahnya gimana Kak langkah-langkah menghitungnya? Yang pertama, kita harus hitung dulu bunga per semesternya. Gitu. Karena bunga yang diberikan itu adalah per semester, suku bunga per semester itu adalah 5%. Nah, dalam 5 tahun itu kan berarti sama saja ada 5 dikali 2. Nah, sama saja dengan 10 semester. Gitu. Nah, terus setelah kita dapatkan, kita langsung hitung nilai akhirnya.
Itu kita bisa gunakan A sama dengan 2 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,05 tutup kurung pangkat 10. A sama dengan 2 juta dikali dalam kurung 1,05 tutup kurung pangkat 10. Nah, terus sekarang kita tinggal hitung aja nih, yang 1,05 pangkat 10 itu tuh hasil berapa. Nah, itu sebenarnya sama saja dengan 1,62889. Gitu. Nah, terus kalau misalkan sudah kita dapatkan gitu, langsung saja kita kalikan dengan modal awalnya. Gitu. Yaitu A sama dengan 2 juta dikali 1,62889. Maka kita bisa mendapatkan 3.257.780. Nah, kalau misalkan kita bulatkan gitu ya ke yang terdekat itu bisa saja gitu, sama saja dengan A yaitu adalah 3.257.000 gitu. Nah, ternyata ada nih di pilihan jawaban yang B. Nah, gitu ya study mates. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini dia ya study mates untuk soal nomor 4. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Seseorang menginvestasikan uangnya sebesar 15 juta rupiah dengan suku bunga majemuk sebesar 1% per tahun. Jika perhitungan bunga dilakukan setiap akhir tahun, setelah berapa tahunkah uang tersebut bertambah lebih dari 1 juta rupiah dari semula? Oke, sekarang kita menuju ke salin dia berikutnya untuk pembahasan ya, study mates. Nah, ini dia untuk salin dia berikutnya. Sekarang langsung saja sebenarnya kita rumuskan si bunga majemuk tersebut. Itu bisa kita gunakan rumus A sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat T. Di mana A ini tuh sebagai jumlah akhir. Nah, itu kan jumlah akhir itu kan sama saja dengan yang ini nih kita tambahkan ya. Si 15 juta rupiah ditambahkan dengan 1 juta rupiah. Maka kita bisa mendapatkan 16 juta rupiah. Terus untuk modal awalnya yang P ya. P itu sebagai modal awal itu adalah 15 juta rupiah. Lalu untuk R sebagai suku bunga per tahunnya itu ada di sini 1% ya. Nah itu sama saja dengan 0,01. Terus untuk T-nya, waktu dalam tahun. Nah, inilah yang kita cari ya, study mates. Gitu. Terus langsung saja kita masuk ke langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama, kita bisa saja gitu ya, susun si persamaannya dulu. Nah, karena kan kita ingin nilai A itu kan dia lebih besar dari P ditambah 1 juta ya. Nah, kita kan bisa saja menulisnya seperti ini. 15 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,01 pangkat T lebih besar ketimbang 16 juta. Nah, terus dilanjutkan di bawahnya 1,01 pangkat T lebih besar daripada 16 juta dibagi atau per gitu ya 15 juta. 1,01 T lebih besar dari 1,0667. Gitu, study mates ya. Nah, lanjut. Kita akan menggunakan sedikit logaritma nih, study mates ya. Gitu. Jadi kita untuk langkah kedua ini kita ambil saja logaritma natural gitu ya, ln gitu di kedua sisinya. Contohnya di sini T dikali ln dalam kurung 1,01 itu lebih besar daripada ln dalam kurung 1,0667. Nah, T ini nilainya lebih besar daripada ln dalam kurung 1,0667 per ln dalam kurung 1,01. Nah, kalau misalkan kita hitung nilai logaritmanya, si ln ini yang 1,0667 itu sama saja dengan 0,0645. Terus yang kedua, ln yang 1,01 itu sama saja dengan 0,00995. Gitu. Jadi kalau misalkan kita masukkan lagi ke persamaannya, itu T lebih besar dari 0,0645 per 0,00995. Itu setara saja dengan 6,48 tahun. Nah, itu sebenarnya kita bisa nih bulatkan ke tahun yang terdekat aja.
gitu. Nah, karena si T-nya ini kan harus kita bulatkan gitu ya, dan si 6,48 tahun ini, berarti kan kalau misalkan kita buat semacam pengandaian gitu ya, kalau hanya sekedar 6 tahun itu belum mencapai 1 juta keuntungan. Terus kalau misalkan 7 tahun itu dia sudah melebihi 1 juta keuntungan. Nah, kalau misalkan seperti itu, bisa saja sih ya, langsung kita lihat nih ke pilihan jawabannya yang paling tepat itu ada di mana, yaitu ada di pilihan jawaban yang D. Oke, ini dia study mates ya. Oke, sip, kita lanjut ke nomor 5. Maya menginvestasikan uangnya sebesar 25 juta dengan suku bunga majemuk. Setelah 10 bulan, uang Maya menjadi 29.590.000. Berapa besar suku bunga yang berlaku dalam sebulan? Oke, sip. Kita bisa lanjut ke salin dia berikutnya untuk pembahasannya ya, study mates. Nah, ini dia untuk salin dia berikutnya ya. Kita langsung saja nih. Untuk rumus bunga majemuknya itu ada A sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung T. Gitu. Dengan keterangannya untuk A itu adalah nilai akhir gitu ya. Nah, nilai akhir kan di sini nih. Nih. 29.590.000 gitu. Terus untuk P sebagai modal awal itu ada 25 juta. Terus untuk R-nya yaitu adalah suku bunga per bulan gitu ya yang memang kita cari gitu. Nah, terus untuk waktunya atau T-nya itu ada yang berbentuk bulan ya di sini 10 bulan gitu. Nah, langkah pertama itu bisa saja kita susun terlebih dahulu persamaannya. Itu maka menjadi 29.590.000 sama dengan 25 juta dikali dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung 10. Nah, kita bisa sederhanakan dulu nih persamaannya biar nggak terlalu rumit gitu. Dengan cara 29.590.000 per 25 juta sama dengan dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat 10. Maka menjadi 1,1836 sama dengan dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat 10. Gitu. Nah, terus untuk langkah ketiganya, itu tuh kita hitung nih R dengan akar ke 10 gitu. Maka kita bisa menuliskan seperti ini. 1 ditambah R sama dengan 1,1836 pangkat 1 per 10. Maka kita kalau misalkan menggunakan kalkulator gitu ya, 1 ditambah R sama dengan 1,016. Nah, R ini itu sama saja dengan 0,016 atau kalau misalkan kita buat jadi persen menjadi 1,6% per bulan. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa kita dapatkan jawabannya ya, study mates. Ada di pilihan jawaban yang B. Oke, sip. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini dia ya study mates untuk soal nomor 6. Kita baca terlebih dahulu. Modal sebesar 5 juta rupiah ya, disimpan di bank dengan suku bunga majemuk 10% per tahun. Modal tersebut pada akhir tahun ketiga adalah, nih, kita udah diketahui banyak hal di sini. Sekarang kita menuju ke salin dia berikutnya untuk pembahasannya ya, study mate. Nah, ini dia ya study mates. Sebenarnya bisa langsung saja nih kita tulis untuk rumus dari bunga majemuknya. Yaitu adalah A sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat T. Dengan nilai A-nya itu adalah sebagai nilai akhir modal. Terus untuk P-nya itu modal awalnya kita diketahui ya di sini nih. Nah, 5 juta rupiah. Terus habis itu untuk R-nya atau sebagai suku bunga per tahunnya. Itu kan tadi di sini adalah 10%. Nah, 10% itu kan kalau kita ubah jadi desimal maka menjadi 0,10. Terus untuk T sebagai waktunya itu sini ada 3 tahun ya nih. Nah, oke, sip. Kita bisa saja langsung masukkan ke perhitungannya karena ini kebetulan beberapa yang kita perlukan sudah ada nih. Nah,
Kalau misalnya kita masukkan perhitungan, maka menjadi A sama dengan 5 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,10 tutup kurung pangkat 3. A sama dengan 5 juta dikali dalam kurung 1,10 tutup kurung pangkat 3. A sama dengan 5 juta dikali 1,331. A sama dengan 6.655.000. Oke, ini langsung dapat ya untuk pilihan jawaban yang tepatnya. Untuk nomor 6 ini pilihan jawaban tepatnya ada di pilihan jawaban yang D. Oke, study mate. Sip, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini dia ya study mates untuk soal nomor 7. Kita baca terlebih dahulu. Sebuah rumah dibeli dengan harga 300 juta rupiah. Setiap tahun mengalami penyusutan sekitar 5% dari harga beli awal. Nilai rumah setelah 8 tahun adalah gitu ya. Oke, sip. Kita menuju ke salin dia berikutnya untuk lakukan pembahasannya ya, study mates. Nah, ini langsung saja kita lakukan langkah-langkah perhitungan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini untuk dari fenomena yang disampaikan di dalam soal itu tuh bisa saja kita menggunakan metode penyusutan garis lurus atau straight line depreciation gitu loh. Karena soal ini tuh menyatakan penyusutan yang dihitung dari harga beli awal setiap tahun. Gitu. Oke. Untuk langkah pertama itu kita hitung dulu nih penyusutan per tahunnya berapa. Untuk kita bisa menghitung penyusutan per tahun, itu kita bisa menggunakan 5% ini gitu ya. Dengan harga beli awal. Harga beli awalnya kan ini adalah 300 juta rupiah ya study mates. Nah, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Penyusutan per tahun sama dengan 5% dikali harga beli awal. Sama dengan 0,05 dikali 300 juta. Maka kita akan mendapatkan 15 juta rupiah per tahun. Oke. Nah, setelah itu kita hitung nih total penyusutannya selama 8 tahun. Untuk bisa menghitung total penyusutannya, kita hitung saja penyusutan per tahun itu dikali dengan jumlah tahunnya. Tadi untuk penyusutan per tahunnya kan itu adalah 15 juta dikali dengan 8 tahun atau 8 gitu ya. Maka kita bisa mendapatkan 120 juta rupiah. Terus habis itu setelah kita mendapatkan si total penyusutan selama 8 tahun, kita hitung nih nilai rumah setelah 8 tahunnya. Untuk bisa menghitung nilai rumah setelah 8 tahun, itu kita bisa menghitungnya dengan harga beli awal dikurang dengan total penyusutan. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini harga beli awalnya kan adalah 300 juta rupiah. Lalu untuk total penyusutannya tadi kita dapatkan adalah 120 juta. Nah, berarti kan sama saja 300 juta dikurang 120 juta. Maka kita mendapatkan angka 180 juta rupiah. Oke, ternyata jawabannya lagi-lagi ada di pilihan jawaban yang D. Oke, kelebihan ya nih. Nah, gini dia study mates. Oke, sip. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, ini dia study mates untuk soal nomor 8. Kita baca terlebih dahulu. Suatu modal ditabung dengan bunga majemuk 30% per tahun. Pada akhir tahun ketiga, modal tersebut menjadi 2.197.000. Nah, nilai tunai modal tersebut itu berapa? Oke, sip. Kita langsung menuju ke salin dia berikutnya untuk pembahasannya. Oke, study mates. Untuk kita bisa menentukan nilai tunai atau modal awalnya, kita bisa menggunakan rumus bunga majemuk. Nah, rumusnya itu menjadi A sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat T ya. Nah, untuk A di sini itu adalah nilai akhir modalnya. Nah, nilai akhir modalnya kita kan tahu di sini nih ada 2.197.000. Lalu untuk P-nya itu kan nilai tunai atau modal awal yang emang lagi kita cari. Terus R itu suku bunga per tahunnya kan 30%. Nah, kalau misalkan kita ubah menjadi desimal itu sama saja dengan 0,30 gitu ya. Nah, terus untuk yang T atau waktu dalam setahunnya gitu ya atau dalam tahun gitu. Nah, itu adalah si ini 3 tahun. Nah, setelah itu kita bisa langsung susun persamaan-persamaannya nih, gitu. Yang pertama kita bisa susun seperti ini, 2.197.000 sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah 0,30 tutup kurung pangkat 3.
Nah, 2.197.000 sama dengan P dikali dalam kurung 1,30 pangkat 3. Nah, terus habis itu langkah kedua, kita hitung dulu nih, si yang 1,30 pangkat 3-nya. Nah, kalau misalkan itu sebenarnya study math bisa aja menjabarkan gitu ya. Jadi, 1,30 dikali 1,30 dikali 1,30 gitu. Maka kita akan mendapatkan 2,197 gitu. Nah, setelahnya kita hitung nih nilai P-nya atau si nilai yang tadi kita cari itu adalah untuk si modal awal. Nah, untuk bisa menghitung nilai P, itu kita susun seperti ini. 2.197.000 sama dengan P dikali 2,197. P sama dengan 2.197.000 per 2,197. Maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah 1 juta. Nah, itu dia ya study mates untuk pilihan jawabannya nih kayaknya udah kelihatan gitu ya. Nah, ada di pilihan jawaban D lagi. Oh, nih D terus ya. Oke. Nah, di sini study mates. Oke, sip. Kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, kita baca terlebih dahulu ya study mates untuk soal nomor 9 ini. Ani memiliki uang sebesar 300.000. Uang tersebut ia tabung di bank dengan bunga tunggalnya 16% per tahun. Berapakah besar bunga yang didapat Ani setelah 1 tahun? Oke, sip. Kita langsung menuju ke salin dia berikutnya untuk pembahasannya ya, study mates. Oke, nah karena yang ditanyakan di sini itu adalah besar bunga tunggal gitu dalam 1 tahun ya, kita bisa aja langsung gunain rumus bunga tunggal. Nah, berarti kalau misalkan kita masukkan ke dalam rumus gitu ya untuk bunganya itu kan sama dengan P dikali R dikali T. Nah, untuk P-nya di sini itu adalah modal awalnya. Modal awalnya di sini adalah Rp300.000. Lalu untuk R-nya atau suku bunga per tahunnya yaitu adalah 16% per tahun. Atau kalau misalkan kita ubah jadi desimal maka menjadi 0,16 gitu. Terus kalau untuk T-nya itu atau waktu dalam tahun itu kan tadi di sini setahun ya. 1 tahun gitu. Oke, kita lakukan perhitungan. Nah, berarti kan ini beberapa elemennya udah ada nih. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Bunga sama dengan 300.000 dikali 0,16 dikali 1. Maka kita dapatkan 48.000. Oke, udah kelihatan ya study mates. Pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan jawaban yang A. Dia miring nih. Ya, di sini. Gitu. Oke, sip. Kita menuju ke soal terakhir, yaitu adalah soal 10. Nah, ini dia ya study mates untuk soal terakhir atau soal nomor 10. Kita baca terlebih dahulu soalnya. 3 bulan lalu, Satya menyimpan uangnya di bank sebesar 1 juta rupiah. Berapa jumlah uangnya saat ini jika bank memberikan bunga tunggal sebesar 8%? Oke, ini. Oke, sip. Sekarang kita menuju salin dia berikutnya untuk lakukan pembahasannya. Oke. Nah, dari soal tersebut sebenarnya kan yang ditanyakan itu adalah si bunga tunggal itu ya. Karena yang ditanyakan itu adalah jumlah uang Satya saat ini dengan bunga tunggalnya gitu loh. Oke, kita langsung saja nih kita menggunakan rumus dari bunga tunggal. Yaitu adalah A sama dengan P ditambah dalam kurung P dikali R dikali T. Gitu. Nah, dengan A ini tuh sebagai jumlah uang saat ini, gitu ya. Terus untuk P-nya itu adalah modal awal yang sebesar 1 juta rupiah. R itu adalah suku bunga per tahunnya atau 8% gitu ya. Yang ini. Nah, si 8% ini kalau kita ubah ke desimal maka menjadi 0,08 gitu. Nah, terus di sini untuk T-nya itu adalah waktu dalam tahun. Nah, karena kebetulan di sini tuh ada dia bilang katanya 3 bulan gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita mau ubah ke tahun kan 3/12 tahun gitu ya. Itu sama saja dengan 0,25 tahun gitu. Nah, terus gimana cara ngitungnya, Kak? Nah, yang pertama kita hitung dulu nih bunga yang diperolehnya berapa. Untuk bisa menghitung bunga, itu kita langsung kalikan saja si 1 juta tersebut dikali 0,08 terus habis itu dikali 0,25 gitu. Maka kita mendapatkan 20.000. Nah,
Setelah kita mendapatkan 20.000 ini, kita tinggal totalkan dengan uang yang dia miliki saat ini. Gitu. Yaitu adalah si 1 juta tersebut ditambah 20.000. Maka kita mendapatkan 1.020.000. Oke, study mates. Itu dia untuk pilihan jawabannya nih. Ternyata ada di pilihan jawaban yang A. Oke deh, sip. Itu dia ya study mates untuk latihan-latihan soal terkait materi bunga tunggal dan juga bunga majemuk. Semoga study mates dapat memahami ya apa yang telah aku sampaikan tadi. Oke. Oke, study mate. Setelah tadi study mate sudah menyimak terkait pemaparan konsep-konsep dari materi bunga tunggal dan bunga majemuk dan tadi juga sempat memperhatikan terkait latihan-latihan soalnya. Nah, di sini aku akan menyampaikan 2 poin utama dalam materi ini yang harus banget study mates ingat. Yang pertama yaitu adalah study mates harus banget memahami konsep dari bunga tunggal dan rumusnya. Karena kalau misalkan nanti study mates nggak paham gitu ya gimana konsepnya ini bekerja, maka study mates itu akan sangat kebingungan untuk menentukan gitu ya. Oh ini bunga tunggal atau bunga majemuk gitu. Nah ini sama kayak poin yang keduanya yaitu adalah study mates harus bisa memahami konsep dari bunga majemuk dan juga rumus-rumusnya. Oke deh study mates. Udah dua itu aja poin yang harus banget study mates ingat biar nanti study mates nggak keder gitu ya. Semangat! Great job, study mates. Kamu sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Kalau study mates merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar bisa terus menghadirkan lebih banyak materi bermanfaat. Kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depan. Kalau belum bisa berdonasi, no worries. Kamu juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-temanmu atau membagikan info Let's Study di media sosial kamu. Every little support means a lot. Jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Let's Study Career. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus semangat study mates. Dadah.